teman-teman, di video kali ini aku bakal ajarin kalian cara gambar di bagian struktur kepala. Oke, dimulai dari gambar kepala itu sendiri dalam bentuk simplified ya. Terus gambar mata, hidung, mulut, telinga, rambut sampai leher. Oke, jadi di bagian kepala aja dulu. Oke, nanti di video selanjutnya aku baru mulai lanjut ke bagian torso, pinggul, tangan dan lain segala macam. Oke, pokoknya di tutorial awal-awal ini aku bakal berfokus pada figur manusia itu sendiri. Oke, yang pertama nih, tutorial cara gambar kepala dengan gampang dengan bentuk simplified. Oke, tutorial nih, anjay. Yang pertama, kalau aku mau gambar kepala itu, aku selalu mulai dengan lingkaran. Set. Cok, sabar. Nah, emang gambar lingkaran agak susah ya. Oh ya, aku juga ada tips tambahan untuk kalian. Kalau kita gambar di digital, oke. Kalau bagi kalian nih yang gambar digital, menurut aku tuh penting ya untuk kita menambahkan stabilizer. Nih, stabilization. Oke, stabilizer lah untuk biar pensilnya tuh stabil. Tapi kalau kalian digambar di device-nya tuh yang gede, boleh kalian nggak pakai stabilizer. Mungkin kalian tuh maunya tuh ada sentuhan tradisional lah. Jadi gambarnya tuh nggak terlalu statis, tapi lebih dinamis gitu. Oke. Tapi bagi kalian yang tablet yang kecil kayak gua nih, budget pas-pasan, nah kalian pakai yang stabilizer menurut aku ya. Lanjut. Oke, ketika aku menggambar kepala, aku bakal gambar lingkaran dulu. Setelah itu, aku bakal tambahin garis center line, namanya garis center line. Oke, nih teman. Set, center line itu adalah garis tengah ya guys ya. Garis tengah dari kepala itu sendiri. Oke, contohnya aku mau gambar 3/4 hadap ke kanan nih, oke. Terus gambar center line horizontal. Oke, itu garis yang di sini. Oke, garis yang di sini itu aku menggambarkan di bagian belakangnya. Oke, jadi lebih bentuk 3 dimensi lah. Itu cuma sketsa awal aja. Lanjut. Di bagian samping aku bakal gambar ini. Set. Ini adalah proporsi gambar kepala gambar kepala lagi. Bagian kepala yang bagian depannya gitu loh. Oke. Setelah itu nih, ini nih bagian penting ini. Ini bagian pentingnya. Oke. Itu adalah kita potong bagian sampingnya teman-teman. Untuk apa? Karena ya kepala kita memang kayak gitu loh. Kepala kita tuh agak kayak gini guys sebenarnya guys. Tuh. Kepala kita tuh depannya tuh kayak gini sebenarnya tuh. Tuh. Ini tuh gak ada gitu. Bukan. Ini betul nih. Biasanya ada telinga kan. Set. Nih. Tapi yang salah tuh kayak gini guys. Ini salah nih. Ini salah teman-teman ya. Nih, kepala manusia tuh gak ada yang kayak gini guys, gak ada yang cembung. Ya ada, cuman itu biasanya tuh yang gemuk gitu loh. Yang apa ya? Tapi gak secembung ini juga sih kayak manusia. Pokoknya manusia tuh rata-rata tuh ini agak datar gitu loh. Ini tuh ada datar. Oke, ini salah. Pokoknya tuh biasanya tuh manusia tuh ada ini tuh. Oke. Setelah itu baru kita lanjut ke bagian ini. Kita potong nih bagian V. Set. Ini kita tarik sedikit bagian dagu, set, baru tarik. Dah, jadi. Terus kita kasih bagian mata nih. Nih, karena struktur kepala bagian mata itu sebenarnya tuh ini agak dipapas gitu, gak datar lah pokoknya. Oke. Setelah itu baru kita bisa kasih bagian ini dulu, bagian kepala atasnya nih. Set. Ingat ya teman-teman, ini bentuk simplified aja, jadi kayak gak 100% akurat ya. Tapi setidaknya nih, ini adalah bentuk simple yang bentuk simple yang memudahkan kita untuk menghafal lah gitu lah ya. Nah, setelah itu kita bisa masukin nih lehernya. Nah, biasanya kalau leher itu aku masukinnya tuh colok di kepala ini nih, figurnya nih, figur bagian lingkaran dalamnya itu. Jadi kayak lebih gampang lah terbacanya gitu daripada kita memikirkan anatomi langsung ya kayak gini nih. Ada lemak atau apa gitu. Pokoknya lebih bagus kita mikir dalam bentuk shapes aja gitu, bentuk simple. Nah, setelah itu biasanya tuh aku lanjut ini. Baru masukin ke bola matanya nih teman-teman. Ya Allah. Nah, hidung, baru mulut. Oke, baru kita masukin telinga. Nah, biasanya tuh Oke, baru kita masukin itu rambut. Rambut tuh biasanya tuh di sekitar sini, teman-teman. Aku gambar cepat aja ya, biar kita gampang gitu. Biar singkat lah tutorialnya. Set. Oke, ini simpel aja nih, Oke, not bad lah ya, not bad. Oke, ini adalah bentuk simpelnya kira-kira. Jadi kayak
Kita mulai dari kepala yang simple, terus kita masukin anggota wajahnya, oke? Nah, bagaimana bang kita transform ke anime style? Nah, ini juga tutorial cara gambar kepala tapi dalam bentuk anime style gitu. Masuk lagi nih, sat. Oke, lingkaran seperti biasa. Nah, di anime style itu lebih gampang guys. Nih, sama seperti tadi, center line, lingkaran center line, terus kasih gambarkan lebih jelas gambar bagian wajah depannya. Terus ini garis horizontal, terus kasih garis ini lagi untuk bagian telinga. Terus kita potong lagi nih teman-teman, potong, set, set. Tuh lebih simple, lebih chibi lah biasanya. Tapi kalau kita mau bikin lebih gak chibi bisa juga, kita tinggal panjangin. Tuh lebih dewasa kan, jadi karakternya kan. Tinggal tambahin lagi atas lagi nih. Seperti biasa, untuk bagian leher kita colok di bagian ini tuh. Colok. Nah, ya betul. Setelah itu baru kita masukin lagi tadi. Nih garis matanya. Terus kita lengkungan nih, lengkungan. Kalau di anime itu biasanya lengkungan itu lebih soft ya, lebih fluent loh, tuh kayak gini. Kalau di real life tuh biasanya agak kayak gini, oke? Terus kita bisa masukin bola mata deh, bola mata, hidung, mulut, kuping. Udah jadi, tinggal rambut deh nih. Kita gambar jidat dulu, set, kayak gini ya teman-teman jidatnya. Terus kayak gini, oke? Terus gini ada ini, set, Oke. Ya. Kalau di anime itu sendiri biasanya tuh dia tuh agak besar gitu guys, rambutnya tuh guys. Jadi kalau di real life kan agak nih, kayak aku nih rambut kepala gue kan kayak gak besar-besar amat kan rambutnya kan. Tapi kalau di anime itu biasanya tuh volume rambutnya itu dibesarin, oke? Nah ini untuk bagian kepala teman-teman. Mari kita lanjut ke bagian mata, oke? Ingat sekali lagi teman-teman, ini adalah bentuk simplified biar kita tuh untuk pemula itu gampang lah mengerti lah ya. Nih, kita kasih contoh yang tadi lagi nih. Ini yang salah ya. Nih, jadi kayak gini. Yang benar tuh kayak gini. Jadi kayak biasanya tuh walaupun yang ini tuh cembung tuh aku bilang salah, walaupun ada sih orang yang gambar bentuk kepala itu kayak gitu, cuman mostly ini kebanyakan itu yang kayak gini, yang datar. Oke, biasanya pun kalau ini pun kayak gini, dia tuh gak cekung-cekung amat lah, gak lembut gak lingkaran amat gitu. Oke, ya kasih mata dulu tuh kayak dia kayak marah gitu ya, kayak gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman, lanjut lagi. Nah, kali ini aku bakal kasih kalian juga tutorial cara gambar mata gitu, dari realis yang simple ke anime style, oke? Kita mulai lagi dari realis yang simplified, biar kita ada pemahaman dasar nih. Kita mulai dari gini biasanya tuh. Aku biasanya gambar mata tuh mulai dari kayak gini dulu teman-teman. Simple aja. Keep it simple as possible, bro. Habis itu setelah kita gambar ini, kita baru kasih ini bola mata. Bola matanya kita harus agak atas sedikit ya, biar lebih relax gitu loh. Karena kalau gambar bola matanya tuh di contohnya gini ya, ini contoh gambar kita bola matanya ini. Kalau bola matanya kita gambar di tengah-tengahnya itu tuh kayak gini, kayak jadi kayak agak tegang banget. Nah, kita tuh harus bikin mata itu lebih relax, oke? Yang benar. Oke. Nah, biasanya tuh kalau bagian mata tuh atas itu agak tebal karena ada bulu mata, oke? Sorry ya guys, kalau ini agak mirip anime karena gue kebiasaannya tuh gambar anime guys emang. Terus ini ada kayak ada bulut-bulut gitu lah. Oke. Ini biasa itu kayak gini nih, ada agak apa gitu bagian matanya apa gitu. Gue gak tahu, lupa namanya. Pokoknya jelas tuh data shape-nya kayak gini nih. Set kayak gini. Nah, jadi kayak ini nih agak sebenarnya agak 3D gitu sebenarnya tuh. Terus kita kasih bola mata. Simple aja tuh kayak gitu. Ini bentuk realis ya kira-kira. Tapi ini anime sih sebenarnya, cuman ya kira-kira begitulah teman-teman ya. Tutorial yang singkat yang aku juga masih pemula, juga masih belajar juga lah gitu loh. Nah, kalau di anime itu biasanya itu bisa lebih simpel lagi teman-teman. Sebenarnya kayak gini juga nih. Tuh, kayak gini. Udah kayak gini aja biasanya tuh. Sudah. Nggak perlu ini lagi atau ini lagi.
Terus biasanya tuh kalau atasnya nih lipatan matanya tuh itu udah tuh lebih kayak gini, lebih di atas lagi, lebih di atas lagi gitu. Kalau di anime itu biasanya tuh atasnya tuh kayak gini nih. Ya kan? Agak jadi kayak lebih shiny lah. Kalau di realistis kan biasanya tuh ada gini nih. Ada apa ya namanya nih? Iris ya? Terus ada gini nih. Pokoknya tuh kalau di real life tuh agak lebih detail. Nah, kalau di real life itu sendiri itu biasanya ada ini juga nih. Cuma kalau di anime kita gak lakuin itu ya. Untuk beberapa kasus ya, kalau lo mau gambar mata yang detail banget, boleh go for it. Tapi kalau lo mau gambar yang simple ya ini jawabannya gitu. Dan lo juga bisa tebelin lagi atasnya. Kalau di anime itu biasanya tuh tebel banget bro atasnya bro. Nih. Tuh. Nah di anime itu biasanya juga ini disambungin. Bebas, style aja bebas gitu. Ada yang gambar matanya cuman gini doang. Nih anime ya. Ada yang gambar matanya cuman gini-gini doang. Nih kayak gini kan. Tapi ada juga gambar mata yang ini nih, bagi kalian yang suka banget gambar chibi atau karakter yang cute gitulah ya. Aku bisa gambar ini nih. Jadi kayak ini adalah tutorial gambar chibi lah gitu, gambar mata chibi gitu. Kita bisa itu kalau gambar yang imut atau sesuatu yang lucu itu telah identik dengan bentuk bulat. Oke, jadi kita bentuk bulat dulu, simple aja simple. Setelah itu kita gambar lipatan mata, baru kita gambar ini nih matanya nih. Tuh ini kita kasih apa ya? Eyebrow sedikit. Bulu mata sedikit yang cukup tebal, terus kita tebelin atasnya teman-teman. Oke, let's go. Setelah itu kita bisa bikin mata yang cukup besar ya. Nah ini sebenarnya kita bola mata juga bisa gedein. Oke. Terus kita kasih efek-efek glowing lah. Nih. Ini tutorial ini ya, mata chibi gitu atau cute. Karena aku nggak terlalu jago sih gambar yang chibi-chibi gitu guys, jujur, karena aku lebih tertarik lebih sering lah gambar mata yang kayak gini nih aku. Oke. Oke. Lanjut lagi ke gambar hidung teman-teman. Nah gambar hidung sendiri itu bisa pecah lagi menjadi shapes ya. Pecah lagi menjadi shapes kayak gini nih teman-teman. Set kita bikin untuk simple aja. Set anjas. Nih ini biasanya tuh ini agak cembung sedikit, terus ini agak ini ya like this. Ya gini lah kira-kira ya. Setelah itu baru kita bisa masukin bagian anatomi hidung itu sendiri ya, contohnya kayak gini. Aku bikin bentuk simpel aja teman-teman, jadi karena aku juga gak begitu jago ya gambar realis, jujur aja. Nah gitu dah. Jadi shapes yang kita perlu tahu tuh ini adalah bentuk 3 dimensi dari trapesium ya, kayak segitiga 3D gitu gak sih? Kayak gini dah. Pokoknya tuh dia tuh gak cuman gini doang, oke, kalau di anime. Nah, itu adalah bentuk realis, tapi kalau kita di anime, kita bisa simplified banget nih. Mau lu kayak gambar yang realis banget, kayak gini mungkin. Agak semi-semi realis ya. Atau lu gambar gini doang, itu is okay. Atau lu gambar gini doang. Is okay, itu kayak di Boku no Hero gitu. Kalau ini biasanya tuh dipakai kayak, I think Jujutsu Kaisen ya, kayak gini ya. Nah, di bagian ini pun teman-teman, oke, ini pun ada bentuk 3 dimensi ya kalau kalian take apa sih namanya tuh pay attention dah gitu tuh bagian 3D shapes gitu nih. Gue yakin semua mangaka gitu mikir 3 dimensinya gitu. Ini pun juga gitu sedemikian, walaupun dia lebih simplified lagi mungkin. Nih kayak gini nih, ini bentuk 3D nya nih, cuman dia tuh mendeskripsikan 3D shapes-nya itu dengan sesimpel mungkin, cuman dengerin garis doang. Oke. Kalau bagian mulut, lanjut lagi nih, tutorial lagi nih, cara gambar mulut gitu kan. Kalau gambar mulut itu sendiri kita bisa gambar dari bentuk sederhana dulu. Ini dari yang aku pelajarin ya, dari YouTube, dari buku. Kayak gini nih. Nah, ini ada bentuk mulut. Nah, ada bibir, itu kayak gini nih. Oke.
Nah, aku bentuk simpel aja teman-teman, sekali lagi. Sorry, aku gak jago banget gambar realis, tapi ya itu, ini bentuk 3D shape-nya. Nih, 3D shape. Oke. Dan ini adalah, oh sorry. Dan ini kita habis nih, kita lanjut dah ke anime style ya teman-teman. Udah selesai. Kalau di anime sih bebas, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, bebas. Pokoknya di anime itu lebih simplified gitu. Lanjut lagi kita ke telinga. Oke, lanjut lagi. Tutorial cara gambar telinga, anime style atau realis, bebas. Kalau di realis itu sendiri biasanya kayak gini nih. Nah, kalau aku gambar telinga cukup oke guys, karena aku suka gambar telinga. Gak tau kenapa. Kalau aku sih gambar telinga kayak gini teman-teman. Itu gambarnya agak realis. Nih, set. Nah kayak gini. Biasanya tuh kayak gini nih. Ada huruf Y yang kita harus ingat tuh. Nih kayak gini guys biasanya tuh. Terus dia kayak gini. Nah ini ada telinga ya. Telinga gak tuh? Terus kita biasanya tuh kasih shadow di sini. Karena kan yang menonjolkan bagian sini kan Y tuh, ada Y. Apa sih gak jelas, Cok. lanjut. Sat ya. Udah selesai. Nah, kalau di anime tuh bebas, banyak ada yang approaching kayak gini. Approaching telinganya kayak gini. Tajam-tajam tuh, biasanya tuh suka itu. Tuh gini. Nah, tuh. Bebas. Kalau di anime tuh benar-benar bebas. Kalau kita sudah paham fundamentalnya. Oke. Gambar stylized apapun itu enak, cuy. Sumpah. Tapi gak harus realistis banget kok pelajarannya. Cuman cukup fundamental aja gitu. Secara 3D shapes itu penting banget lah. Ada yang gambarnya kayak gini juga nih. Set. Nih. Kayak gini. Ada juga teman-teman. Itu anime dadadan, oke? Yang kayak gini dadadan, setahu aku. Ada juga yang kayak apa ya? Mungkin kayak gini dong, mungkin ya. Kayak gini dong, kayak ya gitulah ya. Di anime itu bebas banget, simplified. Apalagi ya, kita mata udah, mulut udah, telinga udah, hidung udah, apa lagi? Rambut. Oke, betul sekali, rambut. Nah, kalau kita gambar rambut, kita harus gambar kepala dulu ya. Jadi sekarang kita summarize lah ya. Tapi kita di sini fokusnya ke anime, jadi kita gambar anime aja gitu. Langsung praktek full. Contohnya aku mau gambar cowok lah, cowok. Gambar lingkaran. Nah, lumayan lah ya. Nih. Oke. Sip. Ya Allah. Nah. Kita praktekin cara tadi, teman-teman. Sabar, santai. Terus kalau di anime itu kadang tuh untuk beberapa kasus ya, dia tuh agak lebih besar gitu teman-teman kepala. Nah, ini sudah dapat nih sedikit nih. Oke. Nah, nih. Sekarang deh aku gambar matanya ya. Sabar. Ini aku sketch aja teman-teman biar cepat ya. Ntar kalian nungguin lama lagi. Ini kita agak alis. Oh ya, untuk alis ya. Oh iya, untuk alis ya nih, hampir lupa. Alis mah ya gini aja sih gua. Gini. Atau kalian mau gambar lebih simpel kayak gini aja. Bebas, oke? Pokoknya alis sih gampang-gampang aja lah ya, gak kesusahan lah ya. Terus ini gambar. Oke, not bad. Not bad. Kita gambar telinganya lebih simplified aja. Nah, untuk bagian rambut nih, kita start dari bagian jidat nih, kayak gua nih, anjay. Contohnya pakai itu anjir. Oke, lanjut. Contohnya aku mau gambar rambutnya kayak aku sendiri aja deh, referensinya nih.
Karena aku gambar rambut aku, contoh rambut aku ada ke samping, jadi aku kasih garis miring dulu, oke? Kayak gini. Kita bikin bentuk simple aja tuh. Shapes dulu ya, ingat shapes. Apapun itu shapes. Kita harus mikir bentuk simple dulu. Jangan langsung detail. Jangan pernah langsung detail, teman-teman. Udah selesai. Nih. Sudah selesai. Simple aja teman-teman. Gak usah yang ribet-ribet. Gak usah yang aneh-aneh. Nih, sudah selesai. Tuh. Not bad lah ya. Not bad. Tapi ya begitulah ya teman-teman untuk tutorial menggambar kepala tuh untuk yang pemula. Ini benar-benar pemula banget, beginner friendly. Bagi kalian yang sudah sepuh, mungkin video ini gak relate atau jelek banget menurut kalian nih. Sorry. Tapi ya itu sih dari aku ya. Mungkin kita bisa full render nih teman-teman. Kita full ini ya, kita line art kan nih. Coba. Contohnya aku mau nih, kita speedrun aja, speedrun. Dan tips lagi dari aku teman-teman, kalau kita menggambar sesuatu, kita kan sudah ada ini nih, apa namanya tuh? Sudah ada namanya tuh sketsa kan. Nah, sketsa itu jangan dijadikan patokan banget teman-teman. Jangan dijadikan patokan karena sketsa itu cuma guideline. Guideline itu ada cuma pembantu doang gitu loh. Jadi kayak jangan ikutin sama banget gitu loh. Ntar kalau sketsa jelek, gambar lu jelek juga gitu. Oke. Ingat teman-teman, gambar tuh jangan terburu-buru ya. Kayak gua nih contohnya nih. Gua soalnya gua kejar waktu juga. Soalnya takutnya kalian bosan gitu nonton video gua kan. Atau kalian juga bisa skip kok, gak apa-apa. It's okay, bro. Kita gambar simpel aja. Tuh, ini guideline kan di sini nih. Oke. Aku bikin di sini karena aku gak mau ikutin banget. Tuh, kita bikin senyum. Oke, terus kita gambar alis. Alisnya kita gedein sedikit. Aku suka gambar alis tebal gitu. Oke. Sip. Setelah itu kita bisa masuk ke gambar kuping. Untuk gambar kuping sendiri di art style aku teman-teman, aku sukanya tuh gambar agak realis memang. Kayak gini. Tuh aku suka gede banget ya. Sorry. Aku suka agak yang realis. Tapi tergantung selera masing-masing ya, karena gambar tuh memang selalu terpaku dengan namanya selera. Ya aku gak perlu retching lah. Nih gambar lehernya tuh di sini kan, di sketsanya kan. Tapi aku bikinnya tuh di sini. Kalau tips dari aku teman-teman, untuk bagian leher itu kita tuh ambil patokannya di sini nih. Kita ambil patokannya di sini, di bagian mata sini nih. Di bagian mata lagi, di bagian sini nih. Ini mata sini. Untuk 3/4 ya, untuk 3/4. Dan ini nih satu lagi tuh di dekat sini, di bagian leher. Untuk 3/4 di sini kan, tuh. Jadi itu bisa jadi tips lah, tambahan. Terus kita gambar rambut lagi. Rambut aku bikin simple mungkin. Aku bikin sesimpel mungkin. Ingat, gambar tuh harus sabar. Kalau kalian lihat sesuatu yang sepuh yang gambar di internet kayak serosot doang, jangan diikutin teman-teman, please. Itu mereka pun perlu apa ya? Perlu apa sih namanya tuh? Perlu waktu lah, ya, perlu pengalaman. Gua aja nih, gua termasuk orang yang cukup konsisten ya gambar. Cuman itu pun gua masih perlu waktu gitu. Biasanya tuh orang yang sudah hebat banget tuh sudah gambar 10 tahun, guys. Zaman sekarang tuh kita tuh terekspos sama orang yang gambarnya per 10 tahun gitu, 5 tahun, 10 tahun, beda guys, experience itu beda bro. Jadi kita tuh sering demotivate gitu, tidak termotivasi ya hasil. Gara-gara kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain teman-teman. Itulah aku tuh. Gue tuh sering gak termotivasi gitu gara-gara gue bandingin diri gue dengan orang yang sudah jago banget, terutama mangaka yang sudah hebat ya gitu.
Nah ini sudah oke sih kok menurut aku ya teman-teman. Mungkin kita bisa tambahin. Gak usah ini gak usah. Nah, untuk digital drawing sendiri, aku ada tips untuk kalian untuk melihat kesalahan itu adalah dengan flip. Tuh, kita bisa kelihatan nih. Oh kayaknya ini kurang nih. Udah kita tarik nih. Ini kelebihannya digital ya, digital. Tuh bisa tarik tuh teman-teman. Loh. Nah, tarik deh sedikit. Jadi kita lebih imbangin. Mungkin bagian jidat aku lagi. Bagian jidat ini kita bisa. Nah, tuh kan lebih volume kan? Tuh. Oke, itu aja sih. Kita gede banget ya ini. Udah selesai. Kalau mau kasih hatching boleh hatching. Nih, kalau gambar mataku tuh stylenya kayak gini teman-teman. Style mata aku nih. Aku tuh suka simple gitu, gak terlalu yang detail banget gitu. Soalnya gue masih belum jago-jago amat gitu. Oke, sudah. Nih lumayan lah ya teman-teman, lumayan lah ya. Tapi ya, it just the quick video in here. Untuk tips dari rambut sendiri itu, gue hampir lupa lah loh. Kasih tahu apa tips-tips tambahan untuk gambar rambutnya itu loh. Tapi ya itu sih, gambar rambut tuh kita fokus ke shape dulu. Nih, kita fokus ke bentuk shapes dulu. Shapes, nih. Bentuk 3D ya. Habis itu dari aku nih tips kayak gini. Kalau gambar rambut tuh jangan kayak gini nih. Jangan. Karena gambar rambut tuh nggak sesama gitu loh bentuk-bentuk rambutnya. Tapi rambut itu lebih berantakan. Contohnya kayak gini. Nih. Mungkin kita tambahin volume lagi sedikit-sedikit tuh. Oke? Lagi itu aja sih sebenarnya, aku nggak mau banyak banget karena takutnya tuh bikin kalian pusing gitu loh. Oke, ini aja sudah lumayan waktunya berjalan cukup lama ya teman-teman. Tapi itu aja sih dari aku. Semoga semoga video ini membantu ya. Ingat sekali lagi, sorry aku ingatin ini terus menerus. Ini bukan tutorial terbaik, tapi ini adalah tutorial yang sesimpel mungkin, se-beginner friendly mungkin bagi kalian yang ingin belajar anime style atau gambar gitu. Oke? Itu aja sih dari aku. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye bye.